yang promonya beli. Sambal telur enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di awal video kali ini masih video unboxing ya untuk persiapan lebaran. Jadi untuk yang belum nonton video-video aku sebelumnya, video unboxing kebutuhan lebaran, klik aja ya untuk kartu di atas atau link yang ada di description box, karena ada beberapa part memang aku unboxing untuk kebutuhan lebaran. Nah, kali ini ada yang pertama baju setelan buat adik Gina, buat anak perempuan. Dan ini yang pertama, di dalamnya ini ada legging ya. Aku beli legging, biasanya kan adik Gina kalau pakai gamis atau baju sekolah yang bawahannya rok itu suka didalemin lagi ya sama legging. Nah, legging kali ini itu memang ukurannya nggak ngepres seperti legging-legging yang lain, karena adik Gina itu kurang suka sama legging yang ngepres ya. Nah, ini bahannya lembut banget. Dan di bagian ujung kakinya ini ada renda ya, jadi mempercantik leggingnya. Jadi kalaupun misalnya leggingnya ini agak sedikit balapan sama gamis atau roknya, itu tetap terlihat manis. Aku pilih dua warna, ada warna abu-abu dan warna hitam, warna-warna netral supaya lebih mix atau match ya sama baju-baju warna apapun. Ini dapat free bros juga, cantik banget brosnya, khusus untuk anak-anak itu. Jadi karena dua legging, jadi dapat bonus untuk brosnya ada dua juga. Untuk adik Gina umur 9 tahun, ini aku ambil size L. Bahannya ini bahan kaos dan lembut, nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Untuk link tempat pembeliannya, yang mau cariin juga legging buat anaknya sekaligus juga baju setelan anak ini, nanti bakal aku taruh di description box. Dan terus terang untuk merek pakaian ini aku udah berulang kali ya belanja di sini juga. Jadi karena aku ngerasa puas banget dengan bahannya, nggak pernah mengecewakan. Terus juga pengirimannya cepat ya, jadi fast respon juga kalau misalnya kita inbox. Jadi kalau misalnya aku belanja itu ngulang-ngulang bisa lebih dari satu kali, artinya aku benar-benar puas ya. Jadi 100% puas karena yang pertama harganya memang cocok di kantong, kemudian bahannya itu lembut, awet warnanya juga awet bahannya. Untuk setelan ini bawahannya itu kulot, atasannya itu kayak long tunic, kemudian di sisi kanan kiri baju itu ada sakunya, dan di bagian tangannya ujungnya itu ada karetnya. Untuk adik Gina usia 9 tahun, ini aku ambil size XL. Dan ini baju one setnya juga terdiri atas beberapa pilihan warna ya. Nah, ini dia bahannya, aku zoom dari dekat, kelihatan ya kalau ini benar-benar lembut dan halus. Atasannya juga sama. Karena aku beli brand ini itu udah beberapa ya untuk adik Gina. Oke, lanjut. Nah, ini paket yang kedua, isinya adalah toples set. Untuk yang lagi cari-cari toples, ini beneran cakep banget, cantik. Terus juga kedap udara, karena biasanya kita nyimpen kue kering itu belum tentu habis dalam beberapa hari ya. Biasanya bisa sampai mingguan gitu. Makanya perlu banget untuk toples yang tidak hanya cantik tapi kedap udara. Nah, di bagian tutupnya untuk toples ini itu ada karetnya. Dan ini sebetulnya ada beberapa pilihan ukuran volumenya. Yang aku ambil ini volume 650 ml, ada lagi yang 800 hingga lebih dari 1000 ml ya. Nah, ini aku ambil langsung 3 dengan size yang sama. Tiga-tiganya ini aku ambil size dengan volume 650 ml semua ya, karena aku itu nanti ngisi beberapa toples untuk di ruang tamu sama di ruang keluarga. Ini aku zoom dari dekat untuk reviewnya, jadi ada ulirannya untuk di bagian dinding toples kacanya ini bahannya kaca ya.
Jadi bukan bahan akrilik. Nah, terus di bagian tutupnya itu ada karetnya dan bisa kelihatan pas aku nutup itu benar-benar rapet. Karena kadang ada toples yang memang mewah ya dilihat atau mewah juga harganya, tapi ia nggak pakai silk karet gitu. Jadi nutupnya itu benar-benar longgar walaupun kita alasin udah dengan tisu, dan kalau dialasin tisu juga kelihatan nggak rapi ya. Itu kue jadi cepet ngelempem gitu. Kalau tahun kemarin aku ambil juga toples kaca model seperti ini, cuman yang warna gold ya. Nanti linknya bakal aku taruh juga di description box karena siapa tahu ada yang mau cari warna pink atau mau cari warna gold. Oke lanjut, nah ini paket yang ketiga, isinya adalah karpet. Jadi di awal bulan Ramadan kemarin aku juga udah belanja karpet gitu ya untuk di bawah sofa. Nanti linknya bakal aku taruh juga di description box. Karena bentuknya kalau yang kemarin aku buka itu bentuknya yang bergelombang ya bagian tepinya. Nah kali ini aku ambil yang bentuknya itu petak seperti biasa ya, persegi gitu. Ini aku ambil ukuran yang 200 cm kali 140 cm karena ini ada yang ukuran besarnya ya, yang ukuran 3 kali 2 meter. Seperti biasa ini aku ambil motifnya yang berwarna pink, ini namanya motif abstrak gitu. Perpaduannya ini warna mint ya, warna mint muda, kemudian sama pink muda. Di bagian bawahnya juga udah ada anti slipnya, dan ini bahannya dari bahan microwall. Ini bisa dilihat dari zoomnya lembut banget ya tuh, bulu-bulunya itu benar-benar halus. Jadi nyaman kalau misalnya kita mau duduk-duduk gitu. Karena memang karpet ini aku beli untuk nanti misalnya tamu atau tetangga itu mau duduk lesehan di bawah ya, karena biasanya kan kalau mau makan-makan itu lebih enak duduk di bawah ya. Kalau yang kemarin aku order yang bentuknya bergelombang itu kan buat di bawah sofa. Nah ini dia aku perlihatkan motif keseluruhannya, cantik banget. Pokoknya nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box karena ini paketnya bener-bener cepet nyampe nya ya, kalau ada yang mau persiapan lebaran juga. Oke baiklah, nah itu dia video unboxing aku untuk persiapan lebaran. Jadi ini aku tetap share video aktivitas di sore hari masak menu untuk hari ini. Untuk menu yang pertama ini aku mau bikin sambal untuk cabai bawangnya. Ini udah ada stoknya di kulkas. Jadi hari ini tuh aku nggak repot lagi untuk ngeblender atau buat ngechopper ya bawang sama cabenya. Dan ini aku tambahin juga dengan irisan tomat karena aku lebih suka kalau sambal tumis seperti ini itu pakai tomat ya. Nah ini aku kasih sedikit garam sama gula pasir. Terus setelah diaduk-aduk gitu baru aku masukin ceplokan telur karena kan kakak Gali memang lebih suka sambal telur itu yang diorak-arik kayak gini ya. Jadi bukan sambal telur yang direbus dulu kemudian digoreng dan nanti disambal gitu. Oke, nah setelah bumbunya ini benar-benar matang, kemudian tomatnya ini benar-benar layu, baru aku masukin ceplokan telur. Ini aku masukin satu aja ya untuk telurnya yang mau diorak-arik gitu. Jadi aku pinggirin aja di sini untuk ngarak-ngarik telurnya sampai benar-benar matang. Karena ini aku mau campur dengan kentang yang udah aku goreng sebelumnya ya, dan gak aku ambil videonya. Nah, jadi ini campuran antara kentang sama telur untuk sambelnya. Aduk-aduk terus sampai telurnya itu benar-benar mateng ya, karena kan ini langsung ngorak-ngariknya di dalam sambelnya. Kalau kentang sih tadi awalnya kan udah aku goreng sebelumnya. Nah alhamdulillah ini sambal telur kentang orak-ariknya udah mateng. Jadi aku mau masak menu yang kedua. Dan aku gunakan wajan bekas aku masak sambal ini tadi ya. Paling tadi aku siram sedikit dengan air supaya nanti pas numis bumbu untuk menu yang kedua ini nggak gosong. Dan ini nggak bakal lengket ya karena kan wajannya anti lengket. Nah minyaknya ini belum begitu panas tapi aku udah masukin bumbu, biasalah ya suka nggak sabaran. Nah ini aku tumis-tumis sampai benar-benar mateng. Ini aku mau masak gulai ayam. Jadi kemarin yang ngikutin video food prep aku di bulan Ramadan ini itu aku kan belanja lagi ayam ya bagian pahanya sebanyak 8 potong. Nah ini aku mau masak 4 potong aja. Dan ini untuk bumbunya aku masukin cabai nggak terlalu banyak supaya adik Gina mau makannya. Karena adik Gina kan paling makan menu ayam ini ya, nggak makan sambal.
Oke, bumbunya tadi udah mateng, aku masukin juga batang serai, tapi untuk daun jeruk atau daun salamnya itu karena nggak ada, jadi ya aku masukin bumbu atau bumbu dapur yang ada aja. Nah, ini ayamnya juga udah aku masukin setelah ditambahin sedikit air tadi. Untuk ayamnya ini seperti biasa ya, aku rebus sebentar aja dulu tadi di panci. Aku ngerasa nggak puas aja kalau misalnya mentah-mentah ayam itu langsung dimasukin ya untuk dibikin gulai seperti ini. Jadi aku lebih suka direbus dulu untuk buang kotorannya gitu sebentar baru nanti kita masak di sini. Kalau ayam kampung asli sih nggak masalah ya, aku langsung ceburin di dalam bumbu gulai ini. Tapi kalau untuk ayam negeri atau ayam potong itu kayaknya wajib direbus dulu sebentar. Oke lanjut, nah untuk gulai ayamnya itu tinggal nunggu matang, tadi aku tutup ya. Nah, karena aku mau manfaati tungku yang masih kosong supaya masaknya lebih cepat, jadi ini aku udah bikin irisan sayur-sayuran untuk aku bikin bakwan. Jadi ini ada sayur kubis, kemudian sedikit daun bawang sama sedikit daun sup. Biasanya sih aku campur dengan wortel, tapi karena stok wortel itu udah habis di kulkas, ya udah yang ada aja karena memang Kakak Gali sama Adek Gina itu suka banget ya berbuka sama bakwan. Nanti makannya itu sama cukom pempek. Karena ayamnya ini aku lihat udah hampir mateng, jadi ini aku langsung tambahin dengan santan kara, santan instan ya. Jangan lupa diaduk-aduk ya supaya santannya ini bisa merata dan katanya nggak pecah walaupun ini kan pakai santan instan. Nah habis ini itu aku tinggal nunggu lagi bumbunya benar-benar ngeresap. Dan ini aku itu lagi ambil tutup, itu aku lagi masak cukom pempek ya untuk bakwan tadi. Cuma memang nggak aku ambil videonya ya karena kayaknya ribet banget tadi, makanya itu aku liatin pas udah mateng aja cukom pempeknya. Terus ini aku udah nyiapin minyak untuk dipanasin karena tadi buat goreng bakwan. Dan sambil nunggu minyak gorengnya ini panas, itu aku lagi ngaduk-ngaduk ayam gulai tadi dan ngecek apakah udah benar-benar matang. Takutnya nanti kelihatan udah matang, itu taunya masih merah ya bagian dalamnya. Jadi ini benar-benar aku masak sampai air santannya tadi itu benar-benar sedikit menyusut gitu ya. Oke, nah ini minyaknya udah panas, langsung masukin bakwan yang tadi udah aku adon ya. Aku pakai tepung bakwan aja tadi sebagian, tapi sebagiannya lagi aku campur dengan tepung terigu. Karena bikin bakwan itu kayaknya lebih praktis pakai tepung instan bakwan ya. Tapi memang nggak seluruhnya karena aku masih gunain tepung terigu. Dan aku tambahin sedikit garam supaya nanti ada berasa asinnya ya. Karena lebih suka itu bakwan yang ada rasa asinnya, nggak terlalu hambar. Nah ini udah gorengan kedua, tadi udah angkatan pertama ya untuk bakwannya. Sekarang waktunya untuk ngangkat gulai ayam tadi dan disiapkan ke dalam wadah saji. Untuk sayurannya ini aku nggak masak ya hari ini, tapi mau beli aja di luar karena Pak suami mau keluar juga sama anak-anak untuk beli dogan. Jadi untuk minumannya itu air dogan ya, ada dogannya juga sih, bukan airnya aja. Paling nanti dikasih batu es sama gula pasir. Nah ini dia gulai ayamnya dan ini aku mau sajiin dulu ke meja makan. Untuk bakwannya juga udah matang semua. Dan ternyata Pak suami itu nggak hanya beli pecel, tapi beli juga itu ada urap sayur sama bunga pepaya ya yang ditumis gitu. Dan ini aku lagi bikin es dogannya, tadi udah aku larutin gula gitu ya, baru kemudian dikasih dengan batu es. Masya Allah, Alhamdulillah menu segini aja udah cukup. Ini juga kadang bakwannya ada sisanya ya, paling nanti pas pulang terawih itu baru ngulang lagi untuk makan bakwannya. Oke, ini dia menu hari ini. Tadi ada es dogan, kemudian ada bakwan, ada pecel, ada sambal telur orak-arik dicampur kentang, ada gulai ayam, ada urap, kemudian ada tumis bunga pepaya. Karena sekarang sudah azan, jadi waktunya untuk berbuka. Nah ini kakak Gali sama Dek Gina tadi udah buka sama es dogan.
Terus itu lagi makan bakwan ya yang dicocol sama cuko pempek. Aku juga sama, kalau Pak suami sih langsung makan nasi. Sambal telur, campur kentang. Ayam. Kalau udah habis lah mama. Coba ya. Banyaknya? Itu yang beli ke sebelah sini. Mbak ini. Ada apa? Enggak. Ini. Untuk konten. Kurang merah sih. Ya, ayam. Pahat. Dia sama dia. Sebelah dari. Mama. Ya. Mama. Oi. Minum lagi. Kebanyakan. Nanti. Nah. Alhamdulillah, Masya Allah, nikmat banget ya berbuka puasa bareng sama keluarga, walaupun dengan menu sederhana, tapi ini benar-benar nikmat. Dan juga yang terpenting itu vitamin, kemudian protein, sama mineralnya ya ada semua. Yang penting jangan lupa nyiapin menu berbuka itu nggak usah banyak-banyak porsinya, karena biasanya itu kita berbuka itu nggak terlalu banyak ya. Tapi pas belum berbuka itu biasanya nafsunya besar ya, pengen ini itu. Makanya kalau memang pengen nggak apa-apa ada, tapi porsinya jangan terlalu banyak biar pada habis semua. Alhamdulillah kakak Gali sama adek Gina juga sampai saat ini itu full puasanya. Alhamdulillah anak-anak semangat puasanya, nggak ada yang pecah satupun. Dan mudah-mudahan kita semua sekeluarga diberi kesehatan dan bisa menikmati bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Kamera. Enak. Dogan. Lagi kuah dogan. Kok dogan? Air dogan. Campur. Nah, kiranya suasana berbuka puasa kami ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.